pagi Pak Kakan. Pagi. Ada. Pak, lebih bagus dari kemasan. Ada PRT. Roti Amurang FK. Ini tanpa pengawet ya? Ya, betul. Ini yang sekarang di PRT. Jadi kepercayaan daripada produsen sudah semakin tinggi. Mari. Ini Pak, boleh. Ini Binaan dari skor sudah BPN. mulai meningkat ya. Dan selamat datang di Cafe Reforma Agraria di kantor pertanian Kabupaten Makassar. Gimana perkembangan usaha? Mantap ya? Mantap. Tips mengangkat Di Cafe Reforma Agraria di kantor pertanian Kabupaten Makassar. Gimana perkembangan usaha? Mantap ya? Mantap. Perkembangan usaha Pak, puji Tuhan. Kita sangat beruntung ya. Ada baku dapat dari Pak Denny. Jadi binaannya Pak Denny. Sampai sejauh ini Pak, tuh usaha roti berkembang sekali. Boleh dikata berkembang sekali. Mantap. Karena apa? Tuh permintaan semakin banyak. Orang sudah bisa mau handle itu permintaan yang di warung-warung. Sekarang kita datang di sini, kita baku dapat dengan Pak Denny, kita mau minta Pak Denny tanggung jawab dengan ini situasi yang sekarang kita hadapi. Dapat tugas tadi. Ya, karena tuh permintaan memang luar biasa. Orang sudah bisa mudah Pak handle semua. Ya, kami juga bersyukur ya karena mengikuti prosedur binaan sehingga hasilnya ini sangat diminati oleh para masyarakat ya. Ya, puji Tuhan. Baik di wilayah Mensal maupun di luar. Iya. Sehingga kelabakan itu permintaan. Ya. Permintaan. Nah, kalaupun itu kami juga karena ini merupakan binaan kami juga akan bertanggung jawab memfasilitasi bagaimana supaya lebih besar lagi ya. Ya, amin. Usahanya lebih banyak lagi produksinya sehingga bisa memenuhi pasar dan permintaan pasar. Ya. Ya, kami akan fasilitasi ya. Tolong buatkan proposal kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siap. Bu Daiba untuk kami fasilitasi. Apakah itu peralatan, apakah itu modal, nanti dibuatlah proposal yang real ya. Iya. Untuk mendapatkan peralatan ataupun modal usaha yang dibutuhkan. Iya, karena memang kewalahan orang. Ya. Nggak bisa mau dapat handle sama ini permintaan. Jadi per hari omsetnya berapa sekarang? Untuk produksi sih ribuan. Sudah ribuan. Ini udah masuk di gerai-gerai apa ya? Apa nih? Alfamart atau apa? Belum Pak, karena untuk lingkungan permintaan warung saya orang belum bisa mencukupi. Itu. Kalau memang sudah mencukupi, kami akan fasilitasi di Alfamart maupun di Alfamart. Karena target sementara kan orang warung-warung kan, warung kecil itu. Cuman ini permintaan warung semakin banyak, semakin meningkat. Itu apalagi yang datang langsung ke tanpa produksi. Iya. Oke Pak Denny kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung ke Cafe Reforma Agraria. Masih ada satu lagi, kami sudah kerjasama dengan Ladara. Ya, Ladara ini semacam kayak Bukalapak, kayak Shopee gitu kan. Sudah kerjasama kami dengan untuk pemasaran hasil produk UKM yang ada di Minahasa Selatan. Nah, nanti kami akan sampaikan ke Ladara produk-produk UKM kami termasuk roti ini supaya sudah bisa ya kita pakai sistem online. Makanya dijaga kualitasnya ya, rasa ya, itu harus tetap dijaga, jangan dikurangi. Kalau bahan mahal pun mending naikin sedikit, jangan kurangi komposisi yang ada. Ya, itulah untuk rahasia kita untuk harus jamin rasa itu ya. Jadi tetap jaga kualitas ya. Jaga kualitas, jaga rasa ya. Terus dijaga. Dikembangkan.
Oke, makasih banyak Makasih. Pak Denny. Ya, nanti kita bisa Sukses ya. Oke, ya, permisi. FK Roti Amurang di bawah binaan UKM Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Minahasa Selatan. Kini, nama dan kualitas produknya semakin digandrungi di bawah komando VIB Kalengkongan. VIB Kalengkongan adalah singkatan dari FK Roti Amurang. Adalah anak petani desa Ongkau, Kecamatan Sinosayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang memiliki tekad bangkit di tengah pandemi ini, terbilang sukses mengelola usaha roti. Buktinya, dalam sehari, produknya yang sudah memiliki izin PRT atau lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP IRT, dan tanpa bahan pengawet ini, mampu memproduksi tak kurang dari 4.000 biji per hari dan selalu ludes terjual. Awalnya sebetulnya coba-coba. Dari awal coba-coba karena sebelum saya di roti, saya punya kios bahan kue. Saya punya kios bahan kue, cuman waktu pandemi itu berdampak sekali di mana omset mulai menurun. Omset mulai menurun di mana orang-orang so jarang berbelanja karena so takut keluar rumah. Jadi saya coba mulai berpikir untuk cari bisnis yang lain. Tiba-tiba di suatu hari ada yang sosialisasi soal tentang roti. Jadi di suatu hari ada yang sosialisasi tentang roti, maka berawallah dari situ saya mulai memberanikan diri untuk mencoba bikin roti. Mempekerjakan 8 tenaga kerja. Keterbatasan alat dan tenaga kerja diakui Ebe, sapaan akrab Ibe Kalengkongan, owner FK Roti Amurang, saat ditemui di sela-sela rumah produksi rotinya di emperan Jalan Keran Sulawesi di wilayah Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Diakuinya belum mampu memenuhi permintaan pasar. Seiring berjalannya waktu, ternyata permintaan terus meningkat. Permintaan terus meningkat, dan di suatu hari saya dipertemukan dengan seseorang yang mau dibilang yang suka membantu UKM, ya, yang suka membantu UKM. Di sini saya bertemu dengan Pak Denny Kencem selaku kepala BPN, dan di situ saya diarahkan, saya diajak gabung di bawah binaannya Pak Denny, dan dari situ saya dikasih pelatihan, diundang di kegiatan BIMTEK, dan kegiatan-kegiatan yang lain saya sering diundang oleh beliau, dan saya masuk bergabung dengan beliau di UKM di bawah binaannya Pak Denny Kencem. Dan dari situ mulai berkembang usaha roti yang tadinya di rumah sekarang so berpindah tempat, cari tempat yang lebih luas yang memenuhi standar. Karena waktu saya bergabung dengan beliau, dengan Pak Denny Kencem, saya dibantu dari izin produksi PIRT untuk roti dan kue juga, dan puji Tuhan semua berjalan lancar, sehingga saya memberanikan diri untuk cari tempat yang sesuai dengan standar izin PIRT tersebut, yang sampai saat ini puji Tuhan permintaan roti semakin meningkat, sehingga sampai saat ini secara jujur saya belum bisa memenuhi semua permintaan yang masuk kepada kami. Sementara saya sekarang sudah menggunakan 8 orang tenaga kerja yang membantu saya di FK Roti Amurang. Tetapi dengan 8 orang kerja pun permintaan terus meningkat, dan saya dan tim FK Roti Amurang jujur kewalahan
karena setiap hari itu permintaan terus meningkat, bertambah, sampai bukan cuma hanya di seputaran Amurang, tetapi sekarang sudah meluas ke wilayah luar Amurang juga, Manado dan sekitarnya. Orang-orang yang mau bergabung dengan FK Roti Amurang yang sesuai dengan background, dan saya ingin juga kita sama-sama bangkit, kita sama-sama berkembang, sehingga pelaku UKM yang ada di Minsel ini menjadi pelaku UKM yang berhasil dan berkembang di tengah pandemi. Kalau bukan torang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi?